apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Cida boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kenapa Bu Rumsana? Begini Bu Cida, saya meminta waktunya untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Apa yang mau Ibu ceritakan hari ini, Bu? Begini Bu Cida, saya merasakan bahwa ketika saya kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa anak itu kurang begitu antusias terhadap pembelajaran saya. Dan juga ketika saya memberikan tugas, itu rata-rata anak-anak itu hanya sebagai 50% lah anak-anak yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh baik. Jadi Bu Rumsana, kira-kira apa nih dari obrolan kita hari ini yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan solusi gitu atas permasalahan anak yang kurang begitu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Bu Rumsana kan tadi katanya siswanya kurang antusias ya dalam belajar, dalam pengumpulan tugas. Nah, hal apa sih yang membuat siswa gitu di kelas menurut Bu Rumsana ya ini anak-anak tuh kurang antusias belajar? Itu kira-kira hal apa yang mempengaruhi? Menurut saya gitu ya, kalau saya ingat kembali hal ini menyebabkan murid saya kurang antusias adalah ya yang pertama pembelajaran saya seperti sedikit kayak membosankan gitu ya, terlalu monoton gitu ya bagi anak, sehingga anak itu dominan apa ya diam gitu loh Bu Cida. Kemudian saya itu yang terlalu dominan di kelas berbicara di hadapan anak-anak, sehingga saya tidak memberikan ruang kepada anak untuk aktif berpendapat. Jadi kalau yang saya tangkap nih berarti di kelas ini yang lebih dominan tuh Bu Rumsana gitu ya. Jadi sehingga anaknya kurang aktif gitu. Jadi kurang memberi ruang gitu ya. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira nih menurut Bu Rumsana yang dapat membuat anak untuk antusias nih dalam belajar itu kira-kira seperti apa Bu? Menurut saya ya dari saya melihat permasalahan itu anak itu sebenarnya mengharapkan pembelajaran itu yang mengasihkan gitu ya, kemudian tidak membosankan, tidak monoton juga gitu, yang lebih menarik gitu lah Bu Cida. Wah saya sih sependapat ya Bu Rumsana ya. Lalu kalau menurut Ibu nih ya, apa sih yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik gitu ya dalam belajar, terus mereka lebih antusias lagi, tidak bosan gitu, kira-kira seperti apa nih Bu? Menurut saya pembelajaran saya barangkali harus berpusat kepada teori. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran saya juga ada selingan, kalau istilahnya itu ada ice breaking gitu, dilakukan ice breaking. Kemudian kayak ada semacam game gitu yang dilakukan terhadap anak. Udah bagus ya Bu ya. Lalu ini Bu Rumsana, kalau tadi kan mengenai konsentrasi belajar gitu, antusias anak di kelas. Nah sekarang mengenai pengumpulan tugas, kan tadi hanya 50% gitu kan yang mengumpulkan tugas. Itu kira-kira menurut Bu Rumsana kenapa nih anak ini kok tidak mengumpulkan tugas gitu di pelajaran itu? Bahasa Indonesia ya Bu? Iya betul. Ya, bagaimana Bu kira-kira? Menurut saya gitu ya Bu Cida, apa ya, hal yang kemungkinan terjadi itu karena tugas saya itu terlalu banyak misalkan. Kan ya namanya bahasa Indonesia gitu ya Bu ya. Jadi banyak apa ya, banyak catatan teks gitu ya. Banyak naskah yang harus dituliskan. Kemudian banyak tugas yang terlalu banyak. Yang kedua terlalu banyak pertanyaan. Barangkali itu yang dapat membuat anak bosan. Ditambah lagi barangkali saya media pembelajarannya itu tidak beragam gitu loh. Sudah begitu. Ya. Jadi berarti intinya anak nih kayak yang bosan gitu ya, karena banyak gitu tugasnya. Jadi udahlah gak usah ngumpulin aja gitu ya. Jadi udah nyerah duluan ya Bu ya. Oke baik. Bu Rumsana kalau boleh saya tahu, burung ini menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Biasanya yang saya gunakan itu media pembelajaran itu hanya sebatas buku siswa gitu loh Bu Cida, yang buku dari teks gitu ya, buku teks yang dari perpustakaan gitu. Kalau menurut Bu Rumsana ada nggak sih buku sumber belajar lain gitu selain buku teks? Kalau menurut saya sebenarnya banyak sih ya Bu. Sumber belajar yang dapat digunakan atau media belajar yang digunakan oleh guru, terutama misalkan dari sekarang kan udah zaman modern nih, jadi bisa digunakan dari YouTube barangkali ya, kemudian TikTok, ada lagi kan dari internet, dari Google dan lain sebagainya. Ada lagi barangkali yang lagi sekarang hits, reel dan lain sebagainya gitu lah Bu. Iya betul ya. Bisa barangkali gitu digunakan.
Betul Bu ya, saya juga sepakat nih dengan media yang akan digunakan oleh Burum Sana gitu ya. Nah, rasa-rasanya memang kalau menggunakan media yang seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada TikTok, ada Reels, kayaknya bisa anak bisa lebih antusias gitu ya Bu ya dalam belajar. Baik Bu Burum Sana, jadi dari paparan yang sudah Ibu sampaikan tadi, turunnya motivasi belajar anak gitu ya, tidak antusias dalam proses pembelajaran, bosan sepertinya gitu ya, lalu tidak mengumpulkan tugas gitu ya. Nah sekarang kira-kira nih rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini tuh seperti apa Bu? Begini Bu Cida, barangkali yang pertama yang ingin saya rancang itu dari pembelajaran yang mengasihkan. Kemudian dengan menggunakan sumber belajar misalkan dari YouTube, kemudian TikTok. Ya. Yang selanjutnya itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak yang membentuk nanti anaknya menjadi monoton. Tapi saya akan memberikan tugas itu sesuai minat dan bakat siswa gitu, sesuai yang mereka harapkan gitu. Sehingga murid nanti itu tidak terkesan dipaksa gitu loh Bu untuk mengerjakan tugas itu. Sehingga mereka itu merasa senang tugasnya menggunakan apa aja gitu media yang menurut mereka itu senang gitu. Burum Sana udah bagus banget ya rencana kedepannya gitu, mau pakai media gitu, media pembelajaran yang lebih membuat anak tuh diharapkan anak lebih aktif di kelas gitu ya, tidak bosan, lalu dengan menggunakan sumber belajar yang lain ya selain buku teks tadi ya Burum Sana ya. Nah udah bagus sekali kalau menurut saya Burum Sana, mudah-mudahan ini rencananya dapat berhasil ya Bu ya. Oke baik Bu, kira-kira nih sekarang komitmen Burum Sana kedepannya mau seperti apa nih Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar atau media pembelajaran gitu, untuk mengeksplor materi sehingga murid saya dapat menjelaskan atau dapat merasa gitu merdeka belajar gitu. Mereka itu dapat menggali minat dan bakatnya mereka dari materi yang disampaikan tanpa ada unsur paksaan. Wah udah bagus banget Burum Sana ya. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu susun ini berhasil ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Dan jangan lupa nanti kalau sudah berhasil kabari saya lagi untuk sharing gitu ya Bu ya. Iya siap. Itu aja mungkin Burum Sana karena saya masih ada jam. Ini ada lagi Bu yang mau disampaikan? Barangkali hanya itu saja Bu Cida. Iya, ketika memang diketemukan masalah gitu, kalaupun udah ada perkembangan nanti ya. Nanti kita sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Oke, Cida terima atas kasih. waktunya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kita jadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Ya, terima kasih. Selamat Bu Cida. siang Burum Sana. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Namun pada sebelum kita mulai pembelajaran dan kelancaran pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu silakan dipimpin doa oleh satu orang. Dalam hati baik. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan hari ini untuk kegiatan kita pada pertemuan bahasa Indonesia hari ini? Nah, udah siap belajar? Ya.
Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, kemarin sebelum pembelajaran atau kemarin itu kita pembahasan materi tentang apa? Materinya tentang apa kemarin? Pemilihan. Ya, observasi. Kemarin itu bagian subtemanya tentang apa? Tentang apa? Biskota, penumpang bus kota. Kemudian selanjutnya kemarin bahas tentang apa tuh? Tentang apa Fadli? Objektif dan subjektif. Betul, tentang objektif dan subjektif. Kemarin pembahasan kita tentang objektif dan subjektif. Ada yang masih ingat apa itu objektif? Fakta. Fakta. Kalimat yang dipengaruhi pendapat Kalimat yang tanpa dipengaruhi pendapat pribadi seorang penulis. Kalimat tersebut disampaikan berdasarkan fakta. Maka di kalimat tersebut disebut kalimat objektif. Sekarang untuk kamu mengetahui topik dan gagasan utama. Sekarang kita menitik beratkan pada gagasan utama kembali. Gagasan utama itu ada dua. Satu, gagasan utama itu disebut dengan deduktif. Yang kedua ada induktif. Untuk kamu lebih jauh mengetahui apa itu induktif dan deduktif, maka sekarang ibu buatkan kelompok untuk kamu mengetahui paragraf yang disebut deduktif dan paragraf yang disebut induktif. Siap ya? Kita bagi kelompok siap? Oke, ibu bagikan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang silahkan bergabung antara nomor 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, begitu pun seterusnya. Sekarang silahkan bergabung. Bawah, kemudian ibu bagikan nih media pembelajarannya, HP-nya nanti dibagikan. Ayo. Ya, masih dengan tempat yang kemarin ya. 1 di sini, 2 di kanan, 3 di bawah. Apa? Instruksinya adalah silakan kamu cari pengertian dari deduktif. Catat, silakan dicatat. Deduktif dan induktif. Deduktif dan induktif. Kemudian pengertian deduktif dan induktif. Mewakili aja salah satu kelompoknya. Selanjutnya adalah silakan kamu cari 2 contoh paragraf deduktif dan 2 contoh paragraf induktif. Ingat, ini bukan naskah, tapi ibu minta contohnya apa? Paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ya. Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok kamu. Bagian contoh mana yang ingin dicatat? Ya, paham ya? Tugasnya adalah yang pertama, silakan kamu cari tahu pengertian dari deduktif dan induktif. Yang kedua tugasnya, silakan kamu buatkan contohnya. Deduktif 2, induktif 2. 2 paragraf ya. Jadi deduktif 2 paragraf, induktif 2 paragraf. Saya nanti kebingung, nggak bingung, ada alternatif sumber pembelajarannya menggunakan HP. Silakan kamu cari mau dari YouTube atau mau dari Google. Sekarang silakan berdiskusi. Deduktif lah. Contoh paragraf itu paragraf yang seperti apa? Ada nggak contohnya? Deduktif itu biasanya paragraf pertama diletak di awal paragraf. Cari kunci di sini. Paragraf deduktif. Itu ya. Mana itu deh? Asal berarti. Induktifnya biasanya ini terletak di awal paragraf.
Pengertian deduktif. Deduktif adalah kalimat yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Contoh deduktif adalah SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah tersebut. Pengertian induktif. Induktif adalah kalimat yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh induktif adalah ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letaknya di Sumatera Utara. Danau ini terkenal dengan cerita takir legendaris. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa itu? Oke, Bapak. Udah? Baik guys, itulah tadi hasil presentasi dari penampilan kelompok 4. Begitu pun seterusnya, maka tibalah saatnya sekarang itu pada bagian penutup. Namun sebelum ibu tutup untuk kegiatan pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan. Oke, apa pertanyaannya? Saya akan menjelaskan dengan pengertian deduktif dan induktif. Baik, siapa namanya? Syahrul. Tepuk tangan dulu buat Syahrul. Pertanyaan yang menarik, barangkali dari presentasi tadi itu ada yang belum dipahami sama Syahrul. Bu, apa yang dimaksud dengan pengertian deduktif dan induktif? Sekaligus ibu memaparkan materi yang penjelasan kesimpulan materi hari ini. Bahwa dalam gagasan utama terletak itu menjadi 2 paragraf. Ada paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif dan ada paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Maka apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah letaknya di Sumatera Utara. Danau ini terkenal ya sebagai wisata atau sebagai tempat wisata yang indah. Maka danau ini disebut dengan Danau Toba. Maka itu disebut induktif karena apa? Gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Paham? Sudah bisa dipahami ya? Baik, sebelum ibu tutup pada kegiatan pembelajaran hari ini, ibu melakukan refleksi dulu. Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah pembelajaran deduktif dan induktif? Semuanya. Hah? Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah pembelajaran kita hari ini? Nah, coba angkat tangan, ada nggak yang mau jawab nih bagaimana perasaan kamu hari ini? Oke, puji apa? Saya sangat senang karena pembelajaran hari ini dengan media. Oke, saya sangat senang dalam presentasi ini karena menggunakan sumber pembelajaran dari Paket. Setuju ya? Baik, itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cida Mirdawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dari SMP Negeri 1 Malingping. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh Bu Ruksana. Apa kabar Bu Ruksana? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Sehat ya Bu ya. Dan juga ditemani oleh PP saya Bapak Antus Purkon. Apa kabar Bapak? Sehat ya Pak ya. Bapak Ibu sehat, alhamdulillah. Pada hari ini kami akan melakukan pasca observasi pada modul 2.3. Apa kabar Bu Ruksana? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Sehat ya Bu ya, alhamdulillah ya. Oke Bu, hari ini sudah melaksanakan pembelajaran ya? Alhamdulillah sudah puji Tuhan. Bagaimana Bu pelajaran tadi di kelas? Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan harapan, anak juga begitu antusias dalam kegiatan pembelajaran dengan metode yang saya terapkan kemarin. Oh gitu, jadi saya amati juga tadi sepertinya anak-anak lebih semangat gitu ya, lebih semangat, lebih antusias dalam pembelajaran. Sepertinya ini metode yang diterapkan sudah sangat tepat sekali
boleh saya tahu apa yang akan saya tingkatkan dalam kegiatan pembelajaran? Baik Bu, mungkin yang bisa Ibu tingkatkan yang pertama, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Jadi ketika anak diskusi itu diberi waktu lebih agak lama gitu. Jadi mereka bisa lebih leluasa untuk mengisi LKPD mungkin, yang melakukan diskusi dalam kelompoknya gitu. Nah yang kedua, Ibu juga bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Seperti itu Bu Roksana, kalau dari hasil pengamatan saya gitu ya. Terima kasih Bu Cida, saya akan coba di kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan arahan atau dengan saran yang Bu Cida berikan. Baik Ibu, Ibu bisa nih membuat rencana perbaikan pembelajaran ke depannya berdasarkan hasil pengamatan dari saya tadi, gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu Cida. Luar biasa ya Bu Roksana, keren sekali. Saya berharap nih pembelajaran selanjutnya bisa lebih efektif, bisa lebih menyenangkan ya Bu ya. Jadi mungkin bisa nih mencari metode pembelajaran yang bisa lebih efektif di kelas diterapkan pada anak. Gitu ya Bu ya. Sukses selalu ya Bu Roksana. Ya, terima kasih banyak Bu Cida atas hal positif yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti dapat diterapkan di pembelajaran selanjutnya untuk lebih baik lagi. Amin. Bu Roksana sukses selalu ya. Semoga selalu diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih banyak Bu Cida, sukses selalu. Ya, terima kasih Bu Roksana. Assalamualaikum. Salam. Itulah tadi pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Bu Roksana di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih, itu aja dari kami pada pasca observasi modul 2.3. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.